Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk Bu Heni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PSAK 113 yaitu pengungkapan nilai wajar untuk memenuhi tugas kelompok dari Advance 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Heliwata Hasana dengan NIM 2023 50246, kemudian juga ada Elsya Auliasani dengan NIM 2023 50381 dan juga ada Gita Natali dengan NIM 2023 50384. Langsung kita masuk aja ke penjelasannya. Tujuan dari PSAK 113 yaitu ada 3 subkelompok. Yang pertama itu mendefinisikan nilai wajar, kemudian menetapkan dalam satu pernyataan nih suatu kerangka pengukuran nilai wajarnya, kemudian juga mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Ini akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjut. Oke, kita masuk ke definisi nilai wajar. Jadi nilai wajar itu adalah harga estimasi yang akan diterima dari penjualan aset atau pembayaran untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur di antara para pelaku pasar. Nah, karena ini tuh bersifat berbasis pasar, pengukuran itu tidak bergantung pada niat internal perusahaan, melainkan pada asumsi pelaku pasar dan penggunaan data yang dapat diobservasi secara nyata. Intinya, nilai wajar itu mencerminkan harga keluar atau exit price pada tanggal pengukuran bagi aset, liabilitas, maupun instrumen ekuitas entitas tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup. Jadi, PSAK 113 merupakan standar utama yang diterapkan ketika ada PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran serta pengungkapan nilai wajar. Nah, ini tuh termasuk pengukuran seperti nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kerangka pengukuran itu berlaku baik untuk pengukuran awal maupun pengukuran selanjutnya sesuai dengan ketentuan SAK di Indonesia. Nah, walaupun PSAK 113 ini adalah standar utama nilai wajar, tidak semua jenis transaksi dan pengukuran itu tunduk pada PSAK ini. Ada dua jenis pengecualian. Yang pertama, pengecualian pengukuran dan pengungkapan. Nah, ini tuh artinya baik cara mengukur maupun cara mengungkapkannya tidak mengikuti PSAK 113. Contohnya itu ada pembayaran berbasis saham. Nah, ini tuh diatur di PSAK 102, jadi tidak pakai PSAK 113. Kemudian ada sewa. Ini dari PSAK 116. Jadi pengukuran aset hak guna dan liabilitas sewa punya pendekatan sendiri. Dan yang ketiga itu ada pengukuran mirip nilai wajar, tapi bukan nilai wajar. Contohnya itu ada nilai realisasi neto pada persediaan, ini dari PSAK 202, dan nilai pakai atau value in use pada penurunan nilai aset. Ini diatur dalam PSAK 236. Jadi walaupun pakai estimasi dan juga diskonto, itu bukan nilai wajar menurut definisi PSAK 113. Nah, yang kedua, ada pengecualian pengungkapan saja. Artinya itu pengukurannya itu tetap mengikuti standar masing-masing, tapi tidak wajib mengungkapkan sesuai PSAK 113. Nah, ini contohnya itu ada aset program imbalan kerja yang diatur pada PSAK 219, investasi program manfaat purna karya diatur di PSAK 226, dan aset dengan jumlah terpulihkan berupa nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Ini diatur di PSAK 236. Jadi fokus PSAK ini tuh lebih ke perhitungan internal, bukan transparansi nilai wajar di laporan. Nah, kemudian kita masuk ke hierarki nilai wajar. Jadi, hierarki ini tuh berdasarkan jenis input yang digunakan, bukan jenis asetnya. Nah, ini ada 3 level. Level yang satu merupakan tingkat paling andal. Jadi, karakteristiknya itu menggunakan harga kuotasian tanpa penyesuaian, berasal dari pasar aktif, dan untuk aset atau liabilitasnya itu identik. Contohnya itu harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua, ada menggunakan input yang dapat diobservasi baik langsung maupun tidak langsung, kemudian bukan harga kuotasian level 1. Contohnya itu harga aset atau liabilitas serupa, suku bunga pasar, yield obligasi, dan kurs valuta asing. Nah, level 2 ini tuh masih cukup andal tapi sudah melibatkan penyesuaian tertentu. Kemudian yang terakhir level 3 merupakan tingkat paling subjektif. Jadi karakteristiknya itu tuh inputnya tidak dapat diobservasi menggunakan data internal perusahaan. Contohnya proyeksi arus kas masa depan, asumsi tingkat diskonto berdasarkan estimasi manajemen. Nah, karena tingkat subjektivitasnya tinggi, pengungkapan level 3 itu harus lebih rinci. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran nilai wajar menurut PSAK 113. Jadi PSAK 113 ini menetapkan bahwa nilai wajar atau fair value itu diukur menggunakan teknik penilaian yang mencerminkan bagaimana pelaku pasar itu akan menentukan harga suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Dalam praktisnya, terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama itu kita bahas pendekatan pasar terlebih dahulu. Jadi pendekatan pasar adalah menggunakan harga dan informasi relevan dari transaksi pasar
Dia melibatkan aset atau liabilitas yang identik atau sebanding. Pendekatan ini tuh paling andal apabila terdapat pasar aktif karena harga yang digunakan itu mencerminkan transaksi aktual antara pihak-pihak yang memahami dan bersedia untuk bertransaksi. Pendekatan ini tuh umumnya diterapkan pada instrumen keuangan seperti saham dan obligasi, serta properti investasi yang memiliki data pasar yang memadai. Keunggulan pendekatan pasar ini adalah tingkat objektivitasnya yang tinggi karena menggunakan input yang dapat diobservasi. Yang kedua itu ada pendekatan penghasilan. Pendekatan penghasilan itu mengukur nilai wajar dengan mengkonversi manfaat ekonomi masa depan seperti arus kas atau pendapatan ke dalam nilai ini menggunakan tingkat diskonto tertentu. Teknik yang sering digunakan itu antara lain discounted cash flow, model kapitalisasi pendapatan, dan model penilaian opsi. Pendekatan ini banyak digunakan ketika tidak tersedia harga pasar yang dapat diobservasi secara langsung, terutama untuk aset tidak berwujud atau aset yang menghasilkan arus kas jangka panjang. Pendekatan penghasilan itu membutuhkan pertimbangan profesional karena melibatkan estimasi dan asumsi manajemen. Yang terakhir itu ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya mencerminkan nilai wajar berdasarkan jumlah biaya yang diperlukan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat ekonomi suatu aset. Pendekatan ini tuh berasumsi bahwa pelaku pasar tidak akan membayar lebih mahal daripada biaya untuk memperoleh aset penggantian dengan manfaatnya yang setara. Pendekatan biaya umumnya digunakan untuk aset khusus atau aset tetap yang jarang diperjualbelikan di pasar, seperti mesin atau infrastruktur tertentu. Next. Selanjutnya, kita akan membahas pengungkapan nilai wajar menurut PSAK 113. Jadi, PSAK 113 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memadai agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dasar pengukuran nilai wajar serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Nah, di sini ada dua hal yang bisa dibahas. Yang pertama, pengungkapan teknik penilaian dan input. Jadi, entitas itu harus mengungkapkan teknik penilaian yang digunakan dan input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, baik untuk pengukuran yang dilakukan secara berulang maupun tidak berulang. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman pengguna laporan keuangan. Nah, yang kedua itu adalah pengungkapan untuk pengukuran level 3. Nah, jadi kan tadi udah dibahas sebelumnya mengenai level 3. Nah, untuk pengukuran nilai wajar yang menggunakan input ini itu tidak dapat diobservasi yang signifikan atau level 3. Entitas wajib mengungkapkan dampak pengukuran tersebut terhadap laba rugi atau penghasilan kompresif lain. Pengungkapan tambahan ini itu diperlukan karena tingginya tingkat subjektivitas dan ketidakpastian dalam pengukuran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.